Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya memulai dengan memberitahu bahwa sebaiknya kita memakai masker double, ya, di dalam masker bedah. Kemudian berikutnya ditaruh masker kain. Kenapa? Untuk menutup dan efikasinya lebih besar, sekitar 85%. Ini saya baca juga, bukan saya gitu. Tetapi apapun itu, mungkin situasi dan lingkungan kita sekarang lagi membutuhkan sesuatu yang lebih untuk menjaga kita. Nah, yang lebih itu ya vaksin, perketat lagi, jaga jarak. Saya udah jaga jarak nih. Terus mencuci tangan, dan paling penting memakai masker. Sekarang kita masuk pada era apakah namanya itu PPKM, apakah terlalu banyak istilahnya juga, jadi makin bingung kita. PPKM ataukah semacam pembatasan. Nah, kenapa? Ya, kita harus adaptif dengan situasi seperti itu. Memang pilihannya sulit, tetapi ini harus kita jalani. Semua ujian, cobaan itu ada batasnya, dan ya pencipta udah meyakinkan kita bahwa kita mampu untuk mengatasinya. Kita sisa berikhtiar dan tunduk pada proses-proses alami yang kita sekarang hadapi. Bagi sekarang saya menyarankan, ini untuk UMKM nih, memang kemanusiaan itu penting dan kita harus mendahulukan rasa empati manusia kita dibanding rasa-rasa lain. Tetapi yang paling penting adalah pemerintah harus mengantisipasi nih UMKM ke depan. Kalau ada kayak PPKM darurat Jawa Bali, kira-kira masuk di Makassar, apa yang Anda buat? Anda kemanakan UMKM? Apa jalan keluarnya? Dan kalau dia 20 hari, di mana negara dan pemerintah hadir untuk UMKM? Ini perlu. Kenapa? Karena dia kena, UMKM kan kena dua kali tuh. Kena wabah kesehatan, juga kena wabah ekonomi. Kalau yang di atas-atas ya kesehatan kena, tapi wabah ekonominya cuman sedikit. Kalau UMKM langsung kolaps. Saya udah 91 kali podcast, dan awal pandemik dulu saya sudah hadir. Dan saya pernah mewawancarai beberapa narasumber UMKM yang kolaps gara-gara pandemi. Kita sudah diajarkan di tahun lalu. Sekarang harus antisipasi. Udahlah. Proses-proses lain kita udah lewati. Sekarang penting menjaga itu. Dan salah satu menjaganya adalah bagaimana ala itu muncul, inovasi itu. Sekarang kalau ada rapat atau apa, pesan makanan di UMKM. Ada rumah sakit, ya pesan kafetarianya, makanannya di UMKM. Mau pesan makan apa, ada di Kedai Aisyah. Yang ini malam kita akan bicara nih, Kedai Aisyah. Ini bisa rapat. Hidup nih, banyak yang hidup. Terong, mentimun, tomat, petani hidup. Itu antisipasi. Mau pemerintah nggak usah untung rugi deh. Beli aja. Karena darurat. Gitu. Nah, kita bicara dengan Ibu siapa nih? Ibu Sri yang punya Kedai Aisyah. Nah, ini rapat, kan pesan nih di UMKM, jangan pesan di gede-gede, bos. Pesan di UMKM, rapat Satgas Covid, yang setiap hari rapat, yang jaga-jaga di RT RW, posko-posko, pesan di UMKM. Nggak ada dampak ekonominya pasti.
Dan itu akan hadir selalu di setiap wilayah. Jangan pencitraan terus. Selesai era pencitraan, sekarang era kedaruratan. Oke, Bu Aisyah, kenapa kita buat usaha seperti ini? Apa latar belakangnya? Ini saya buat awalnya dari hobi memasak. Terus lama kelamaan orang cicipi, dia bilang ya lumayan, maksudnya masakannya pas di lidah gitu. Enggak ini kan, jadi sekarang ya jadi mata pencaharian. Awalnya dari hobi. Iya. Hobi dicicip banyak orang. Iya, teman, keluarga. Didorong untuk berbisnis gitu ya. Iya. Karena saya kan merupakan tulang punggung juga keluarga, menafkahi anak-anak, jadi saya pikir. Jadi di rumah itu begini terus ya. Tulang maksudnya, punggungnya. Iya. Maksudnya kan di masa pandemi begini kita kan sebagai perempuan harus berpikir ke depan apa yang kita harus buat, daripada cuma tinggal memikirkan ini, dan mending kita berusaha di rumah. Jadi ini saya buatnya di rumah. Selain tugas rumah tangga, iya, kita juga menambah income rumah tangga ya. Iya. Oh ya. Terus ini saya kebetulan ini selalu dipesan dengan acara Jumat Berkah alumni SMP 6. Jumat Alhamdulillah, Berkah. iya. Tahun berapa di SMP 6? Enggak, bukan saya, suami saya. Cuma kebetulan kan dia coba, sempat dia cicipi. Dia bilang ini bagus, nanti saya ini tawarkan ke teman-teman. Jadi alhamdulillah sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Mereka pesan kalau adakan Jumat Berkah atau adakan acara. Iya. Oh, berarti udah 1 tahun nih anak SMP 6 alumni. Iya, membuat langganan di kedai Aisyah. Pantas jadi sekolah unggulan ya, karena bagus berkahnya ya. Iya, alhamdulillah. Jumat Berkah. Itu kalau mereka pesen berapaan? Minimal tergantung dari donaturnya, Pak. Kalau misalnya mereka lagi ngumpul banyak ya pesan banyak iya, juga. Alhamdulillah. Itu varian menunya apa saja? Ada nasi uduk paru rica. Yang mana tuh? Kebetulan lagi enggak ini nasi kuning. Dia pakai daging, telur, sayuran, sambal dan kerupuk. Ya. Ada nasi uduk, ada nasi kuning. Iya, kalau ini nasi bakar. Nasi bakar. Nasi bakar, iya. Variannya ada isi ikan tuna pedas dengan ayam rica. Oh, ini nasi bakar ada macam-macam juga. Iya. Ada. Tergantung dengan seleranya yang ini konsumen. Mereka mau ikan, ayam atau udang, cumi juga bisa. Kebetulan yang saya bawa ini cuma ayam. Ayam ya? Iya. Ini, nasi bakar. Ini nasi bakar ayam. Di dalam kemasannya ada 1 kemasan lengkap dengan buahnya, dan ada varian ayam, ikan, apa lagi Bu? Udang, cumi, dan pasti enak nih karena dibakar. Kalau yang ini? Songkolo ini. Ini songkolo. Songkolo ikan hitam, iya. Dia pakai ikan teri. Ikan teri. Dengan kelapa goreng. Ya. Terus kira-kira berapa nih harganya? Kalau yang ini 20.000. Ini 20.000. Iya. Nasi kuning komplit. Nasi kuning komplit. Kalau nasi uduknya berapa? Nasi uduknya sama 20, Pak. Sama juga paru ricanya. Iya. Iya. Nasi bakar? Paru rica, nasi bakar 15. Kalau songkolo? 10.000. Murah meriah. Murah meriah ini. Ini bisa semua. Ada 15, 20 dan 10.000. Dan saya yakin ini enak ya. Enak, nyaman, dan bisa. Kalau mau mesan bagaimana nih? Siapa tahu banyak yang mau Jumat Berkah, atau selain yang mau Jumat Berkah bisa juga mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu Berkah ya. Semua berkah aja di hari Senin. Kalau ada acaranya kan. Iya. Kalau mesannya lewat mana?
Telepon 085 396 942 331. Iya. IG-nya IG-nya berapa? kedai underscore Aisyah, dan FB Sri Marsufah. Oke, ini sudah ada di running text kita. Jadi kalau mau mesen di sini aja, ada di running text, dan silahkan untuk mesan dengan harga 20, 15, 10. Varian Anda sisa pilih, ya. Kira-kira apa yang paling, sudah berapa lama sih ini? Sudah kurang lebih 3 tahun, Pak. Alhamdulillah. Sudah lama, pemirsa. Berarti udah banyak pemasukan, Bu, ya? Alhamdulillah. Sudah bukan tulang punggung lagi, berarti tulang satu badan udah ya. Nah, terus 3 tahun itu apa-apa aja kendalanya? Karena masa pandemi ini kan orang kadang berpikir malas keluar begitu kan, jadi saya pikir mending jualan lewat online saja. Nanti kalau misalnya ada yang pesan baru dibikin. Jadi kita enggak ini pesan baru dibikin, jadi masih fresh. Masih fresh ya. Iya. Terus siapa yang pertama kali, kalau bisa kita flashback ke 3 tahun, yang pertama kali pesan yang Anda ingat siapa? Keluarga. Banyak langsung. Alhamdulillah. Maksudnya mereka punya acara hajatan, dia bilang coba kamu masak ini. Nah, kebetulan itu hari saya bilang iya, kalau dipercayakan kepada saya insya Allah saya ini. Jadi pas mereka icip, ya alhamdulillah. Jadi pas bergabung di CCBC, saya sudah mulai banyak ini kemauan. Saya pikir di CCBC itu banyak interaksi ya di antara komunitasnya ya. Iya, kebetulan kan saya banyak teman-teman yang bisa jadi contoh. Saya bilang masa mereka bisa, saya tidak. Iya. Padahal kan kita sama-sama bisa masak. Saya bilang. Lagian para ibu-ibu itu pada bertukar pikiran mereka. Saya bilang bagus kalau ini beranikan diri untuk menawarkan teman. Jadi alhamdulillah ya sudah bisa beberapa orang yang pesan. Ya. Tapi Anda kok mesannya dipesan langsung banyak-banyak? Memang berarti orang udah percaya dari awal. Iya, insya Allah. Ibu Sri ini punya kemampuan masak ya. Iya. Berarti udah banyak latar belakangnya, orang udah tahu bahwa. Iya, kebetulan dari pernah juara masak enggak? Enggak pernah. Cuma kebetulan dari nenek dulu punya warung di Pasar Baru. Yang dekat kantor pos itu kan. Ya. Ada yang jual sop saudara, ikan bakar itu. Kebetulan ada tempatnya dulu di situ nenek, jadi mungkin bakat dari di situ. Iya. Jadi lingkungannya memang lingkungan ahli kuliner, masak ya, iya. ahli masak. Akhirnya testi orang udah terbiasa, pemirsa. Dan inilah yang dikatakan kompeten. Selain punya latar belakang, dia punya kapasitas karena proses memberikan nilai tambah. Akhirnya jadilah produk yang bisa dirasakan manfaatnya, apalagi cita rasanya. Ada nggak yang pernah komplain selama 3 tahun? Alhamdulillah enggak. Kalau ya? masalah Produk. Iya. Ada enggak juga pernah pelanggan yang malah pernah Pak, orang pesan malam, padahal saya ini lagi ndak ada persiapan. Itu teman yang alumni SMP 6 dia bilang, Sri coba kamu bisa buat ndak, saya mau bawa ke Pangkep jam 7 buat dosen. Ya saya bilang insya Allah. Jadi pas saya ke mana itu, ke Agung sudah mau tutup, saya bilang minta tolong saya mau beli ininya dulu buat besok. Packagingnya. Alhamdulillah iya dilayani, terus pas 6:30 sudah siap. Oh, itu meningkatkan kepercayaan lagi ya. Iya betul. Best practice itu banyak. Selain itu apa lagi pernah kelebihan
yang Anda lakukan melayani pesanan? Insya Allah sesuai tepat waktu. Misalnya mereka inginkan jam 7, iya saya usahakan sebelum jam 7. Cuma kadang mereka bilang, bisa enggak kalau jam ini? Saya bilang, kalau misalnya acaranya jam 8, saya usahakan setengah 8 sudah ada di tempat. Jadi kita utamakan rasa, kualitas dengan tepat waktu. Ini kan agak umum nih makanan. Iya. Ya, Ibu Sri. Apa sih kelebihan dari kedai Aisyah ini dibanding makanan seperti ini? Kompetitor Anda. Apa yang membedakan cita rasanya? Apakah lebih pedas atau lebih apa? Kalau masalah pedasnya sih ini tergantung seleranya konsumen. Kalau misalnya mereka mau jangan terlalu pedas atau ya lumayan bisa level berapa gitu. Tapi apa yang kalau berbeda? Kalau saya enggak pakai ini MSG, pakai gula. Sehat ya? Iya, insya Allah. Enggak pakai MSG, terus apa lagi? Itu aja, maksudnya bahan dan bumbunya alami gitu, enggak pakai pewarna. Kan biasa orang pakai sambal botolan. Resep-resep yang agak rahasia gitu, ada juga? Tidak juga. Tidak juga ya? Iya, kita cuma buat menurut hati nurani. Misalnya saya mau buat ini, insya Allah orang sesuai dengan lidahnya. Maksudnya saya niatkan mudah-mudahan mereka suka. Dan yang utamanya kita itu membaca salawat, basmalah, supaya mereka juga senang, maksudnya puas dengan ininya kan, dan berkah buat mereka. Ini pemirsa, produknya kedai Aisyah ini semuanya dengan ketulusan, ya, dengan keikhlasan. Akhirnya cita rasa yang alami, dan tentu dengan niat memuaskan pelanggan, cita rasa ini semakin semakin nyaman bagi lidah pembelinya. Oke, sebentar kita lanjutkan, kita istirahat sebentar sekali, baru kita lanjutkan setelah yang ini. Oh Tuhan, dengarkan, ada satu pintaku. Ku ingin tetaku hadir di sampingku, membelah rambutku dengan hangat kasihnya, mengecup keningku dengan lembut cintanya. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, bersandar di bahumu, keluhkan semua resahku. Ajarkan padaku tentang hakikat hidup yang kini tak pernah lagi ku temui. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate,
bersandar di bahumu, keluhkan semua resahku. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, ku rindukan hadirmu. Oh, naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, bersandar di bahumu, keluhkan semua resahku. Kembali lagi dengan Ibu Sri untuk bicara soal kedainya. Dan sebelum kita mulai, saya coba hitung-hitung ya. Ini nih buat pengambil kebijakan. Ini harganya 20.000. Nah, ada lagi ya, telepon masuk. 20.000. Aduh, 20.000 kali, ya, anggaplah 300 orang yang harus dibantu makan tiap hari. Nah, kali anggaplah 1 minggunya itu 7 hari ya, cuman 42 juta 1 minggu. Kita kali 1 bulan 168 juta. Kalau kita kali 12 tahun cuman 2.016.000.000. Tapi kita bantu banyak orang. Kita bantu orang yang COVID, OTG, isolasi mandiri, kita hidupkan UMKM. Akhirnya side A kesehatan, side B ekonomi. Itu makanya salah pilih coaches. Aduh. Terus kita lanjut nih. Iya, kalau 2 miliar lebih masa nggak ada pupuk? Aduh, itu uang kepala dinas, Jid. Berapa UMKM kita hidupkan itu ya? Terus kira-kira saya langsung hilang anuku. Bu Tri, kira-kira selain ini modal awalnya gimana dulu waktu pertama dibuat? Modal sendiri. Kebetulan kan biasa kalau ada yang pesan, biasa orang bayar DP dulu, atau kalau mereka kadang percayakan langsung dibayar lunas. Rata-rata langsung mereka bayar lunas biasanya. Langsung jadi lunas, iya, jadi kita modalnya dari situ langsung. Bukan modal riba, Bos. Iya, insya Allah. Bukan modal riba, didoakan sehat sebelum masak, halal. Atau begini, work from home, kan sebagian harus kerja 25%. Itu harus ditanggung makanannya.
supaya dia imunnya tinggi. Nah, Betul. itu bisa. Itu juga jalan keluar, Pak. Sudah berhenti itu audiens, apa, terima tamu, ngabisin duit. Betul. Betul, Bu ya? Nah, itu ada yang dukung, Kak. Agak kritis kali ini nih podcast. Ya, jadi apa lagi ya, Bu ya? Ini bahan-bahannya premium nggak? Iya. Seperti ada semuanya dia 50. Terus Iya. nambah orang pesan, tiba-tiba sadar nih pemerintah, "Wah, harus dihidupkan UMKM. Pesan deh." Dia Ya, pesan insya langsung Allah, 300. Standar gak rasanya dari yang Insya Allah. 300 itu? Iya, insya Allah. Kan ada biasa kadang-kadang kita pesen 50, 51-nya udah beda rasanya. Begitu Pak ya. Iya. Insya Allah enggak, karena kita kan bisa manfaatkan tetangga atau keluarga yang tidak punya kegiatan, bisa bantu. Yang jelasnya kita enggak bisa kerja sendiri dong. Iya. Pastinya kita ajak teman, keluarga atau tetangga yang bisa kita, yang nganggur, apalagi sekarang kan mereka pada pusing mau kerja apa, mau usaha apa. Jadi bisa kita rangkul mereka untuk membantu. Di sisi lain kita kan bisa bantu pemerintah, misalnya mereka kasih kita kegiatan, terjadilah pengurangan pengangguran. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang tadinya cuma mengandalkan suami, bisa mereka punya mata pencarian sendiri. Ya, apalagi nanti kalau seumpamanya ada kedaruratan ya, pasti serba terbatas. Iya. Itu butuh tambahan income memang. Betul. Iya. Dikurangi, tapi sebenarnya juga kewajiban masyarakat juga harus dikurangi. Gitu. Bisa dicoba nggak? Silakan. Diizinkan tidak sama Silakan. tribun kita makan? Nah, ini pemirsa. Dari tadi ngiler kayak ini ya. Songkolo ji. Saya makan. Nah, ini kalau dari segi jumlahnya, Satgas apa itu yang kasih bubar-bubar kafe? Iya. Nah, kalau dikasih ini kenyang nih. Iya, harusnya. Kita coba, Bu ya. Silakan. Bersih tanganku dari tadi. Habis makan mangga. Lembut songkolonya, beras ketannya gimana gitu ya, kelapanya juga enak. Ini beli bahannya di mana, Bu? Di pasar, Pak. Pasar ya? Iya. Kebetulan saya kan tinggal dekat Pasar Terong di Jalan Tinumbu, lorong 132 belakang SMK 4. Jadi rumah itu pas dekat Pasar Terong, dekat Pasar Ikan, dekat juga. Jadi kalau misalnya ini, misalnya hari Jumat atau ini saya belanja hari Kamis. Jadi fresh semua sayurnya, ikan, lauknya. Ini ada chat ini. AS Kambi, saya tertarik dengan filosofi kedai Aisyah. Menyajikan dengan ikhlas, setiap produk dibarengi salawat. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini seperti kajian Nabi Ibrahim juga ya. Untuk mengikhlaskan semuanya. Udah 3 tahun ya. 3 tahun. Boleh tahu nggak ada range omsetnya, kira-kira range keuntungan 20.000 masa untung sih? Alhamdulillah iya untung, karena maksudnya kita lihat dari ininya kan kita sesuaikan budgetnya. Ada juga yang porsi di atas 20.000 sesuai dengan menunya dan porsinya. Kira-kira ke depan ada llagi selain 3 produk ini, nasi bakar, songkolo, apalagi yang Ibu siapkan? Nasi uduk paru rica. Nasi uduk paru rica. Iya. Makanan-makanan lain ada? Selain itu ada saya buat kue kering kalau menjelang Idul Fitri atau Idul Adha begini kita sudah mulai produksi.
itu juga spesial ya? Iya. Apa ini pengembangannya catering nggak pada akhirnya? Bisa pesan dalam bentuk catering apa? Ini kan iya, pada sementara ini kita belum, karena belum ada alatnya. ya. Tapi Kalau- kira-kira ke depan Insya Allah kalau ada modal bisa buat sebenarnya kepengen kalau misalnya ini ada ini kan, cuma kan itu modal besar, apalagi itu butuh kendaraan. Kalau misalnya butuh mereka karyawan, iya butuh servis karyawan. ya. Insya Allah. Siapa paling mendorong, yang paling banyak memberi sumbangsi, kontribusi untuk support usaha ibu ini siapa? Keluarga, Pak. Keluarga kan banyak. Iya. Siapa paling? Ada, saya punya tante itu sudah kayak ibu kandung sendiri. Ya. Beliau itu yang suka mensupport saya. Dia bilang, kamu harus kuat, kamu kan sekarang jadi tulang punggung, maksudnya kamu yang menafkahi anak-anakmu, jadi kau harus siapkan tenagamu, pikiranmu tenang, maksudnya kau harus ikhlas berusaha, insya Allah ada jalannya. Jadi beliau yang suka mendukung saya. Dia bilang, pelan-pelan kau bikin ini. Jadi dia kasih itu saya kegiatan titip di kantin kantor pos. Jadi di situ saya mulai Itu yang semangat. pertama memberi Iya. kontribusi. Itu yang mengilhami juga. Betul, setiap ada misalnya kayak macam tidak ada pesanan kan, saya bilang, dia telepon lagi, apa kegiatanmu nak? Saya bilang, tidak ada lagi nih tante. Ya, dia bilang, coba kau bikin ini, dia bilang begitu. Jadi saya terinovasi terus dari beliau. Beliau ya. Itu tante ya Iya, yang membesarkan Ibu Sri. iya, karena kita kan, saya dari kecil tinggal sama nenek itu yang di kantor pos jualan. Ya, yang Jadi sop saudara itu. iya, dulu namanya Kios Jakarta, Ya, tahu saya. samping soto Banjar Iya, itu. tahu. Iya, Tahu dong. paling Gimana? terkenal memang Iya. juga dulu. Nggak Dan juga. dulu kita itu jualan pakai ayam kampung, Pak, nggak ada jual ayam ras begini. Jadi itu langganan di Pasar Baru, kita jualan pakai sop ayam itu pakai ayam kampung, telur ayam kampung. Kita belum pernah mengenal namanya ayam ras gini, tapi sekarang Di sudah situ mahal. satu rumah dengan tantenya. Iya, dulu waktu beliau masih gadis, saya masih Gadis SD, dulu. SD itu hari. Jadi pas lihat nenek masak, jualan, kebetulan nenek yang tangani dulu itu makanannya kantor wali kota, masih di kantor gubernur masih di Jalan Balai Kota dulu. Iya, iya. Kantor gubernur lama ya? Iya, Masih kecil saya juga itu. Waktu itu. Oh, itu yang banyak memberi warna di kehidupan atau di usaha? di kehidupan dan usaha juga. Apa yang paling berkesan dari tante itu? Maksudnya melebihi dari ibu kandung sendiri, maksudnya terlalu perhatian, maksudnya masalah kehidupan saya. Misalnya kalau ada masalah, dia selalu yang kasih dorongan, kasih motivasi. Kau bilang sabar, dia bilang sabar. Pokoknya kau bertahan demi anak-anakmu, dia bilang gitu. Gitu. Tinggal di mana dia? Di Antang, Pak. Antang ya. Baik ya orangnya. Iya. Tante siapa namanya? Tante Yatni. Ya, Suyatni. Suyatno. Kira-kira dia nonton ya ini? Iya. Dia nonton ya? Pokoknya setiap ada saya punya mau ambil keputusan, pasti dia kasih semangat. Jadi saya harus ikut, karena saya pikir dia tidak mungkin lihat saya jatuh kan. Iya. Jadi setiap ada saya mau kerjakan atau ada saya mau ini, pasti dia bilang, iya, kau berusaha keras nak, supaya kau bisa ini, bisa bangkit lagi, maksudnya supaya bisa kau mandiri, tidak bergantung sama suami. Nggak cemburu suaminya? Sempat sih kalau misalnya dia bilang, kau teleponan sama siapa, biasa dia bilang, Kok lebih perhatian tantenya? iya. Nggak cemburu suaminya? Nggak. Enggak, karena dia sudah tahu juga.
Tapi Anda merasa berterima kasih sekali ya sama Tante Suyatni. Iya. ini. Ibu Suyatni, Anda orang baik berarti, dan Anda telah melahirkan satu entrepreneur menengah yang udah survive 3 tahun. Itu luar biasa. Anda termasuk orang yang ya di atas motivator lah. Motivator hidup, bukan motivator kata-kata. Karena Anda telah menjaga eksistensi usaha orang itu 3 tahun. Tentu kita butuhkan orang-orang seperti Anda lebih banyak lagi, dan Anda tidak hanya melahirkan satu orang, tapi lebih banyak lagi ibu-ibu Sri yang lain. Anda mirip sekali dengan saya. Bener nggak, Bu? Terus apa? Kita mau closing nih. Iya. Pertama, apa yang Anda mau bilang sama Tante Suyatni di kesempatan ini? Tante, terima kasih banyak atas dukungan moralnya. Semua yang kita ucapkan insya Allah menjadi berkah dan ladang pahala buat kita semua, dan menjadi contoh untuk keluarga yang lain dan ibu-ibu yang lain. Makasih banyak. Ya. Untuk masyarakat, apa kira-kira? Khususnya pengembangan kedai Aisyah ini. Saya sebenarnya sih punya harapan bisa ada peluang untuk kami para pelaku UMKM supaya dilibatkan dalam kegiatan mengadakan konsumsi. Ya. Jadi setidaknya kita kan dapat rezeki juga, bisa mengajak juga tetangga yang Contohnya tidak kayak punya gimana? kegiatan. Contohnya kayak gimana, Bu? Maksudnya kayak masa pandemi begini kan banyak orang yang isolasi mandiri. Iya. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita para ini penjual kecil bisa dibantu. Misalnya kalau ada donatur atau para ini bisa mensedekahkan untuk membantu para yang terkena dampak COVID ya. Iya. Ya. Oke, nggak ada yang lain lagi, Bu? Itu aja kayaknya. Ya. Oke. Postingan terakhir, sukses selalu usaha kedai Aisyah. Amin. Ya, kita sama-sama berdoa. Akhir kata, terima kasih atas kehadiran Ibu Aisyah. Semoga sukses selalu usahanya. Amin. Dan tetap punya niatan untuk kebaikan orang lain ya. Minimal doa Ibu di produk Ibu. Iya, insya Allah. Makasih atas kehadirannya, Bu. Dan pemirsa, tetap jaga kesehatan, naikkan imunitas Anda, protokol kesehatan dikedepankan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.